Hi guys, welcome back to my channel. Missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Wah, luar biasa, masih dengan banyak kesibukan juga Ibu. Apa yang bisa saya bantu sama Ibu? Gimana untuk kelanjutan pendidikan guru penggeraknya? Ya Ibu, kebetulan saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual, di mana tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa Ibu ada waktu hari ini untuk wawancara? Ya, bisa Bu hari ini, sekarang juga saya sudah bisa kalau itu. Ada yang bisa saya bantu ke Ibu. Ya Bu, langsung saja ya Bu. Selama ini menjadi kepala sekolah, apakah Ibu mengalami kejadian suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh saya tahu atau Ibu ceritakan sedikit saja. Oh iya, waduh Bu, kalau berbicara dilema etika maupun rujukan moral itu banyak sekali pengalaman saya ketika memimpin sekolah ini Bu. Jadi kalau boleh saya ceritakan kasus-kasus ataupun kejadian tentang dilema etika itu banyak. Misalnya ada kekurangan guru yang mau tidak mau harus saya tangani, kemudian juga dilema etika ketika masalah tentang profesional, bagaimana saya harus mengambil keputusan tentang menetapkan persyaratan yang akan disandingkan dengan persyaratan di pokoknya banyak deh Bu yang kalau berbicara tentang dilema etika maupun Jadi kalau begitu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan rujukan moral? Ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk tentunya kalau dilema etika itu kan Bu, ada yang kontra ya, kemudian antara kesetiaan kebenaran, jadi seperti itu. Kemudian juga kalau berbicara dilema etika kan seharusnya ada ada yang yang versi salah dan yang benar. Jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan selama ini, tentunya saya banyak melakukan komunikasi dengan sekolah maupun yang ada di sekolah, ketika itu merupakan masalah atau kasus yang ada di sekolah. Jika itu agak sulit untuk saya tempuh, maka yang saya lakukan adalah bagaimana menindaklanjuti ini ke
ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau berbicara hal yang selama ini dianggap efektif itu tentunya melakukan pendekatan dulu ataupun mengambil langkah strategi seperti hanya berkomunikasi dengan misalnya contohnya ada siswa yang bermasalah dulu, jadi itu harus diadakan musyawarah dulu ataupun penyelesaian masalah secara bersama, kemudian pengambilan keputusan itu akan segera saya eksekusi untuk bagaimana langkahnya ini untuk memediasi seperti itu. Tentunya yang lebih kepentingan sekolah ya. Ya, untuk kepentingan sekolah. Ya. Kemudian tentunya dalam menghadapi masalah-masalah tersebut ada tantangan tersendiri. Wah, kalau tantangan itu banyak Bu. Artinya yang pertama terhadap waktu ya. Kemudian juga tantangan kedua, ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu terjadi ketidaksependapatnya antara sebab apa yang diputuskan oleh apa yang diambil oleh sekolah dengan yang bermasalah seperti itu yang tantangan. Jadi walaupun tantangan itu ada maupun sulit, sebagai pemimpin tentunya tetap saya harus konsisten dan mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah. Apakah Ibu sendiri itu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Baik, itu sih Bu, tergantung masalahnya, tergantung kasusnya. Jika itu kasus yang merupakan perlu penanganan cepat, maka saya langsung menyelesaikannya di tempat. Jika masalah itu membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan kerjasama dengan guru lain, dengan peserta didik, bahkan orang tua, maka itu tentunya saya harus punya jadwal ataupun punya ada tentatif waktu yang saya sudah tetapkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi begitu ya Bu. Apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, karena berbicara tentang seseorang ya ataupun faktor-faktor itu memang sangat dibutuhkan, karena tidak bisa seorang pemimpin mengambil keputusan sepihak ya, tetapi itu perlu dibicarakan dengan seluruh staf guru ataupun membutuhkan bantuan orang lain yang di luar sekolah, tergantung bagaimana masalah itu ada, dan faktor-faktor itulah yang akan membantu untuk mempermudah penyelesaian masalah, dan sebagai pemimpin tentunya saya akan bisa mengambil keputusan. Wah, biasa sekali ya Bu. Jadi ini sudah di penghujung dari semua hal yang kita perbincangkan. Pelajaran apa yang bisa Ibu sampaikan atau bisa Ibu berikan kepada saya mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Oh ya, jadi tentunya saya sebagai kepala sekolah ya, tentunya di sini Bu ada harapan insya Allah ke depan jika Ibu menjadi seorang pemimpin ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama dalam hal kematangan emosional ya, kemudian juga bagaimana posisi kita sebagai
ada satu kata bijak yang saya bisa sampaikan ke Ibu, bahwa orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, maka sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Seperti itu. Jadi di dalam hal pengambilan keputusan itu membutuhkan keberanian seorang pemimpin, kesadaran sekolah. Luar biasa sekali Bu, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil hari ini. Terima kasih buat waktunya Bu. Terus semangat ya Bu ya, sampai kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya berdoa semoga Ibu lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih Bu.